Apa beliau bilang? Kamu tahu, kalau kamu cari alasan hujan, kata kamu tidak dapat berkah. Satu titik hujan yang turun, satu malaikat yang mengantar, kata dia. Jadi coba bapak ibu hitung berapa titik hujan yang turun. Jadi mahal hujannya. Yang orang Arab kalah dengan kita ini. Dengan keadaan iklim cuaca di Indonesia, di Sambas, di Pontianak, Arab kalah. Cuman masalah tempat kita yang kalah. Nah, kalau di Mekah itu tempatnya berkah, ibadah di sana, masya Allah, 100.000 kali lipat dibandingkan Masjid Babul Jannah. Di Madinah 1000 lebih afdal dibandingkan Masjid Babul Jannah. Jadi tempat-tempatnya kita mengakui, tapi ada masanya, masa hujan yang mereka di sana kalah dengan di Sambas dan Pontianak. Ini hadis dua macam kenikmatan yang kebanyakan manusia dapat tertipu oleh keduanya, yaitu kesehatan dan waktu tua. Jadi alhamdulillah yang hadir pada malam itu harus Bapak Ustaz, mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk hari esok. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbus samawati wal ardin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala rabbuna tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatun indallah ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Salam penghormatan kepada ketua beserta pengurus serta jajaran Masjid Babul Jannah, kemudian kepada para imam, para khatib, para ustaz dan ustazah, para muallim dan muallimah, guru-guru qiraatul Quran. Kemudian salam penghormatan kepada tokoh masyarakat, pemuka masyarakat, ketua RW, ketua RT, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang hadir tanpa terkecuali, insyaallah mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini, malam ini kita dapat dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang bernama Babul Jannah, pintu surga. Mudah-mudahan kita tidak hanya berada di pintu surga, Pak. Kalau dapat masuk dalam surga.
InsyaAllah, amin. Ya. Dan pertemuan kita ini berhubungan dengan hari besar Islam, ya, datangnya tahun baru Islam yang tadinya kita berada pada tahun 1443 Hijriah. Nah, sekarang alhamdulillah dengan izin Allah kita diberi kesempatan oleh Allah dapat memasuki tahun 1444 Hijriah. Nah, mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah, dengan inayah Allah dan izinnya, dengan nikmat Islam, iman dan nikmat kesempatan pada tahun ini, semoga setahun ke depan kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, bertambah umur, bertambah ketaatan, bertambah umur, mudah-mudahan bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan bertambahnya umur bertambah ketakwaan kepada insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat biring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan perintah Allah dan sunnahnya sampai akhir masa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khusus kepada ketua masjid, ya, saya hadir malam ini karena ingin menyampaikan tausiah, mudah-mudahan ada manfaat. Sedikit ilmu yang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Berapapun yang hadir, insya-Allah diberkahi Allah. Ini satu orang Bapak Ibu, ada dua malaikat yang mengiringi. Itu malaikat Raqib Atid, belum malaikat rahmah yang turun dari langit ke masjid ini. Jadi kalaulah kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan kita, ini penuh masjid ni, Pak. Ya. Kita mandang dengan iman, bukan dengan akal. Kalau iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah kata Nabi, la yaqudu qaumin yadhkurullah ta'ala illa khaffat alaihimul malaikah. Tidaklah duduk suatu kaum di situ isinya ingat kepada Allah. Tausiah ni kan ingat kepada Allah, akhirnya merujuk kepada Allah, melainkan tempat tersebut dinaungi oleh para malaikat. Malaikat Bapak Ibu, dia tidak merentang melebar tapi naik ke atas. Makanya tidak bisa dihitung berapa jumlah malaikat, terus sampai ke langit, dan dia lapor dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hadir malam ini dia lapor sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang hadir malam ini agak berat, Pak. Ujiannya berat sedikit. Apa ujiannya? Hah? Ujian. Saya dulu sama guru waktu belajar, kami tak datang, ditanya sama guru, kenapa kau tak datang? Hujan, Syekh. Apa beliau bilang? Kamu tahu, kalau kamu cari alasan hujan, kata kamu tidak dapat berkah. Satu titik hujan yang turun, satu malaikat yang mengantar, kata beliau. Jadi coba Bapak Ibu hitung berapa titik hujan yang turun. Jadi mahal hujannya. Yang orang Arab kalah dengan kita ini. Dengan keadaan iklim cuaca di Indonesia, di Sambas, di Pontianak, Arab kalah. Cuman masalah tempat kita yang kalah. Nah, kalau di Mekah itu tempatnya berkah, ibadah di sana Masya Allah 100.000 kali lipat dibandingkan Masjid Babul Jannah. Di Madinah 1000 lebih afdal dibandingkan Masjid Babul Jannah. Jadi tempat-tempatnya kita mengakui, tapi ada masanya, masa hujan yang mereka di sana kalah dengan di Sambas dan Pontianak. Apa kata Nabi SAW? Termasuk salah satu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala inda nuzulul ghaith, tatkala turun hujan. Jadi Bapak Ibu jangan diam-diam kalau hujan, doa kepada Allah,
iman tetapkan, istiqamah ibadah, malaikat mengaminkannya waktu turun hujan. Ya, ini hadis Nabi SAW. Makanya orang Arab itu, Bapak Ibu sekalian, kalau di Arab turun hujan kan langka. Yang lagi bawa mobil berhenti, doa dulu dengan Allah. Nah, mereka kalau datang ke Pontianak, mereka mandi, Pak. Dibawa anak-anaknya mandi itu. Kenapa? Rahmah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu tahu bagaimana Nabi menghadapi hujan? Beliau mandi. Beliau pakai kain menutup di atas pusar, badan terbuka, mandi beliau. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu waktu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan doa kita penutup nanti diijabah oleh Allah. Nah, ini malaikat ramai turun ni. Majlis taklim dia datang, hujan pun dia turun, mengantarkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada perpindahan tahun, ini nikmat dari Allah. Ya, nikmat yang luar biasa. Kalau kita paham, orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, mereka ingin hidup kembali, ingin beribadah semaksimal mungkin. Yang salatnya tidak maksimal akan menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak pernah bersedekah menjerit kembali ke dunia ingin bersedekah kepada Allah. Dan semuanya timbul penyesalan. Kenapa? Nikmat hidup dulunya mereka sia-siakan. Apa kata ulama? Al-waqtu thamin fala tudayyi'hu. Waktu itu berharga, sangat mahal, dan jangan kau sia-siakan. Orang yang punya harta sedikit bersedekah atau tidak maksimal bersedekah, masuk dalam kubur, apa jeritan mereka? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas salihin. Hai Tuhan, tundalah sebentar saja, kembalikan aku ke dunia, aku mau bersedekah agar aku termasuk orang-orang yang saleh. Yang tak salat, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kami telah melihat dalam kubur, hakikatnya kami telah mendengar, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami ingin beramal saleh, ingin beramal semuanya Bapak Ibu. Nah, maka dari itu sisa umur kita ini mahal. Mudah-mudahan kita isi dengan ibadah semaksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berdoa minta panjang umur, tapi ibadahnya begitu-begitu aja, tak berubah. Jadi sayang kita berdoa, ya Allah panjangkan umur, tapi ibadah tak meningkat. Minimal istiqamah. Kalau perlu tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah berkahnya umur. Nabi SAW buka hadis, Bapak Ibu sekalian, tidak ada Nabi minta panjang umur. Nabi yang minta panjang umur siapa? Hanya kita ini. Ulama-ulama kita buat doa minta panjang umur. Oh, banyak yang mengamalkan. Padahal apa artinya panjang umur? Ditanya, apa yang telah kau buat dengan umur yang ada ini? Apa yang telah kita buat? A'mari ummati baina sab'ina wa sittin. Umur umatku, kata Rasulullah, berkisar antara 70 dengan 60. Sedikit yang melampaui. Ketua masjid berapa? 60? 70? Oh, 67. Lebih bonus dah tu. Nabi 63 tahun, Ketua Masjid Babul Jannah 67. Bonus berapa tu? 4 tahun. Syukur alhamdulillah dapat bonus lah. Karena sedikit yang melampaui itu. Yang melebihi umur Nabi sedikit. Saya ini mohon maaf, anak yang kelima, sekarang jadi anak yang tertua. Kakak, abang sudah meninggal semua. Dan saya teliti satu-satu, umurnya tidak sampai 63 tahun. Tak sampai. Ya, saya rincikan. Abang ipar saya paling tua sekali, orang Sambas asli, Kampung Angus. Ini anaknya tuh. Mungkin kenal kali Pak. Pak Haji Husni.
Hisni Khairuddin, dulu kepala Telkom di sini. Ya, Pak Haji Hisni itu, paman Pak Haji ya, insyaallah. Paman beliau ruko Pak Haji Hisni. Ya. Ini anak beliau nih, anak Pak Suryadi. Itu ipar saya. Meninggal umur 54 kalau tidak salah, 56. 55 sekian lebihnya. Karena sudah masuk masa MPP, akan pensiun, dia meninggal. Maka hati-hati yang MPP itu, Pak. MPP itu mati pelan-pelan. Ya, kita tak tahu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Abang saya yang tertua kerja kantor koperasi, meninggal sebelum masa pensiun, 52 tahun. Satu lagi abang saya usaha kambing, Pak. Kebetulan mertua beliau ini. Beliau ini kawin sepupu. Nah, meninggal persis umur 50. Saya pada waktu umur 50 antara 52 takut juga, Pak. Apakah lewat atau tidaknya? Alhamdulillah lewat. 54 sekarang. Jadi masa kritis sudah lewat. Tapi ingat, apakah sampai umur Rasulullah? Wallahu a'lam. Ya, tak bisa kita jamin itu. Nah, jadi jangan lihat angkanya Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan di dunia itu yang penting. Kalau kita berbuat ibadah, ada dua, takwa kepada Allah, silaturahimnya bagus, insya Allah umur panjang. Umur panjang. Rezeki dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau saya berikan kepada Bapak Ibu pasti tidak menolak. Siapa yang menolak di sini? Umur panjang, rezeki banyak. Insya Allah semuanya mau. Syaratnya cuma dua, falyattaqillah walyasir rahimah. Takwa kepada Allah, baik hubungan sesama manusia insya Allah. Ada takwa, jaga hukum Allah dengan orang baik, berkahlah umur kita itu. Nah, sekarang mampu tidak jadi orang yang bertakwa? Itu masalahnya. Pertanyaan besar itu, takwa dapatkah kita raih? Insya Allah kalau kita ikut aturan yang sebenarnya. Saya kepingin jadi orang bertakwa, boleh. Di mimbar hari Jumat senantiasa ada rukun khutbah. Kalau tidak ada pesan takwa, berarti gugur Jumatnya. Batal khutbah, batal salat Jumat. Batal salat Jumat diganti dengan salat zuhur. Alhamdulillah kita dapat dengar pesan takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa didengung-dengungkan takwa? Itulah modal yang paling mahal di dunia dan kelak nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa Bapak Ibu perlu proses. Sepertinya mudah, padahal maaf sedikit berat. Bagi saya cukup berat. Siapa itu takwa? Nabi bilang, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kau dimanapun kalian berada. Ini agak berat lah. Dalam masjid takwa, luar masjid mampu kita menjaga itu. Itulah sebaik-baiknya iman orang bertakwa. Afdalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seabdal-abdalnya iman kau mengetahui Allah bersamamu dimanapun kau berada. Itu takwa. Dalam masjid jaga hukum Allah, di pasar jaga, dalam hutan berdua-duaan. Jadi agak sulit, Pak. Maka saya bilang takwa itu ternyata di sini. Siapa itu takwa? Orang yang sadar ada Allah bersamanya dimanapun dia berada. Itulah takwa. Nah, apa prosesnya? Harus kita hijrah, Pak. Ini makna hijrah. Kenapa Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat? Hei sahabatku, ayo, kita tidak punya jati diri, kita tidak punya penanggalan Islam. Itu terjadi pada saat Abu Musa Asy'ari mendapat surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, tak ada penanggalan. Abu Musa Asy'ari bingung, apakah ini surat baru datang atau sudah berapa hari yang lalu? Tidak ada penanggalan. Nah, maka Umar mengumpulkan sahabat.
Ayo kita punya jati diri. Bulan sudah ada dari Muharram, ya kan? Apalagi Muharram, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi penanggalannya tahunnya kapan? Mungkin Bapak Ibu ingat Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa? Belum ada penanggalan. Dikenal dengan tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Peristiwa gajah, Abraham menyerang Ka'bah. Itulah dia, didekat-dekatkan dengan peristiwa, tapi penanggalan tidak ada. Lalu Umar berkata dengan sahabat, ayo kita cari jati diri kita ini. Kapan kita menetapkan tahun kita ini? Ada yang bilang ikut Nabi lahir, ada yang bilang wafatnya Nabi. Tapi ide Ali bin Abi Talib karamallahu wajhaha, itulah yang dipakai oleh Umar. Kata Ali bin Abi Talib, kita ambil penanggalan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerdas Ali itu. Karena Nabi pernah berkata, aku gudang ilmu, alinya pintunya. Masjid ini tempat ibadah, pintu surga, mudah-mudahan masuk surganya Allah SWT. Cuma kalau dapat kita belajar ilmu, ada orang yang memang pintu ilmu, insya Allah cepat cerdasnya. Kata Ali, ambil hijrah Nabi. Kenapa? Itu pandangan yang akan datang, bahwa hidup ini hijrah sebenarnya. Secara fisik tidak ada lagi Bapak Ibu, tidak ada hijrah fisik lagi sudah. Dan Nabi menyatakan la hijrata ba'dal fatah walakin jihad wa niyah. Tidak ada lagi hijrah setelah kembalinya kota Mekah kepada tangan kaum muslimin. Yang ada jihad sama niat yang baik. Jihad apa jihad sekarang? Jihad melawan hawa nafsu. Niat apa? Segala aktivitas yang kita lakukan, niatkanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sekarang ini namanya hijrah transformasi, hijrah maknawi. Kemana perginya? Bukan secara fisik lagi, tapi hijrah secara maknawi. Apa yang kita lakukan untuk mencapai takwa? Kata ulama, kamu harus hijrah. Hijrah itu apa? Al-intiqalu min watanil ila watanil akhar. Perpindahan dari satu negeri kepada negeri yang lain. Bukan negeri fisik. Apa maknanya? Kata ulama, tahap awal al-intiqalu min watanil ma'siyah ila watanil ta'ah. Kau harus berpindah dari negeri maksiat menuju kepada negeri taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dosa besar. Oh, dosa besar saya tak lakukan lagi Pak Ustaz. Tak masalah. Dosa kecil? Ya. Siapa bisa menghindari dosa kecil? Sulit. Dan kadangkala kata ulama, orang terlena menyepelekan dosa kecil, dia tidak menyadari dosa itu semakin banyak. Nabi SAW bersabda, la kabiratan ma'al istighfar. Tak lagi dikatakan dosa besar kalau kau minta ampun kepada Allah dengan taubat yang benar. Tapi yang kedua, la saghiratan ma'al israr. Tak bisa lagi dikatakan dosa kecil kalau sering dilakukan. Satu titik Pak, kalau dibiarkan titik-titik akan penuh badan kita ini. Dosa juga begitu, dosa kecil, penglihatan, pendengaran, langkah kaki, kemaluan, perut, semuanya ini punya potensi untuk maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ini badan kita ini, makanya ulama-ulama tasawuf wajib salat taubat tiap hari Pak. Dari dosa mana? Dosa kecil, dosa besar insya-Allah. Bahkan Nabi menyatakan ada dua hal yang menjerumuskan kalian. Kalau kalian bisa pegang ini, aku jamin kau masuk surga, kata Nabi. Kira-kira Bapak Ibu siap nih untuk memegang ini? Janji Nabi, surga kita dapatkan, babul jannah dapat, masuk masjid ini insya-Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ya Rasulullah? Kau jaga dua, baina safatain wa baina khafidain, di antara dua bibir. Apa tuh? Lidah. Di antara dua paha, kemaluan. Saya sih insya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian sama. Kalau sudah kawin selamat nih Pak. Ya, maka kawinlah wahai yang masih lajang. Ya.
Jangan membiarkan diri sendirian. Sayang. Kenapa? Kalau tidak begitu, kurang action kita, kurang konsentrasi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kahwin itu telah meraih setengah agama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal yattaqilla fi nisfil baqi, tinggal menyempurnakan setengah lagi. Dengan apa? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuda kahwin setengah sudah dapat. Kenapa? Ibadahnya insya-Allah lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kahwin, ini aman nih Pak, di antara dua paha. Tapi baina safatain, antara dua bibir, sulit nih. Walaupun sudah kahwin, ya, walaupun sudah lanjut usia, kadang ini maaf tidak terjaga. Maka saya dianjurkan guru lebih baik banyak-banyak baca Al-Quran. Saya kurang seret baca Al-Quran guru, paling satu juz, besok lupa dan sebagainya. Ingat baca lagi. Apa yang mudah? Zikir. Boleh baca Quran, boleh zikir. Banyak-banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari maksiat mulut ini. Karena Nabi SAW waktu beliau mengendarai unta, duduklah di belakang Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi berjalan denganku, tiba-tiba unta Nabi liar, melengking suaranya, tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi turun dari unta beliau. Aku pun turun, kata Abdullah bin Abbas. Aku melihat Nabi mencari-cari sesuatu, dan Nabi menemukan dua tumpukan batu. Ternyata itu dua kuburan. Apa kata Nabi? Hadani mu'azzaban. Ini dua sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu harus paham betul, Nabi itu mukasyafah. Tahu mukasyafah? Tembus pandang. Abdullah bin Abbas mandang batu, tetapi Nabi mandang hakikat dalam alam barzah, dilihatkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi melihat? Dilihatkan oleh Allah. Nah, itu Rasulullah. Kalau kita paham Nabi itu manusia luar biasa. Kata Nabi, ini dua sedang diazab, bukan masalah yang besar, masalah yang disepelekannya, tapi menghancurkan dia di dalam alam barzah. Apa itu? Namimah, ngomong mulut dengan A lain, dengan B lain, ngadu domba. Kata ulama dijelaskan semuanya, ribahnya, bohong dan sebagainya. Ini maksiat mulut ni, Masya Allah. Makanya saya punya ipar bisu. Orang tanya, Pak Ustaz, kenapa ipar Ustaz bisu? Ada dua orang ipar saya bisu. Saya bilang, Allah mau selamatkan lisannya, di hari kiamat tak akan dihisap mulutnya. Sedangkan kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu. Tapi mudah-mudahan selamat, ya. Karena saya mau sampaikan, Nabi Ibrahim di hari kiamat didatangi orang-orang. Kan orang kan pada datang tuh kepada Nabi, menunggu di padang mahsyar. Matahari begitu didekatkan, semuanya mengeluh kepanasan. Ya Allah, kapan penghisapan hari kiamat? Percepatlah ya Allah. Akhirnya mereka inisiatif datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, kau manusia pertama, diciptakan Allah dengan tangannya langsung. Minta kepada Allah, cepatkan penghisapan, kami tidak kuat di padang mahsyar ini. Kata Nabi Adam apa? Nafsi, aku pernah salah. Aku makan buah khuldi bersama istrinya Siti Hawa. Nafsi. Kau datang kepada Nuh, mengeluh juga. Aku pernah salah mendoakan kaum kafir, semuanya habis, semuanya ditelan banjir, tsunami. Tak ada satu pun yang hidup. Termasuk anaknya sendiri pun tak bisa diselamatkan. Dia tak sabar mendoakan kepada kaumnya. Tapi Nabi SAW tidak pernah mendoakan kaumnya. Kata Nabi, seluruh Nabi punya senjata doa. Mereka semua Nabi-Nabi sebelum telah menggunakan doanya. Aku tidak, kata Rasulullah. Doa aku simpan nanti di akhirat, khusus untuk umatku Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ya, kita bangga dengan Nabi. Kenapa? Doa Nabi belum dipakai. Nanti di akhirat untuk keselamatan kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh bilang, nafsi. Datanglah kau ke Ibrahim. Datang kepada Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim bilang Bapak Ibu? Jangan, aku tak berani menghadap Allah. Nafsi. Apa sebab ya Khalilullah? Kau kekasih Allah, aku pernah bohong 3 kali.
Tak berani ngomong Bapak Ibu. Nabi Ibrahim pernah bohong 3 kali. Kalau Nabi Ibrahim tak bisa ngomong depan Allah di hari kiamat, bagaimana dengan kita ini? Ada tak di sini Bapak Ibu yang bohong 3 kali? Ayo. Kok ada tunjuk tangan? Jangan-jangan satu hari 3 kali. Nah, jadi saya bilang akhirat nanti kita bisu, tak bisa ngomong kita. Kenapa? Ingat kesalahan-kesalahan kita itu. Maka kalau dapat maksiat mulutnya kita lebih hati-hati. Kadang kita khawatir ini medsos Bapak Ibu, kita ngomong beri komentar yang keliru, dah jalan sudah, dosa mengalir. Apalagi dosa berjamaah namanya. Ada yang merespon lagi, bagus nih, padahal kita keliru. Jadi dosa berjamaah. Ya, dulu maksiat satu orang, sekarang bisa ramai-ramai. Ya, mudah-mudahan kita dijaga Allah ini. Maaf, tangan bermain. Ya, tangan bermain. Dulu guru saya bilang televisi itu masih dajjal. Udah meninggal guru siapa? Udah lama meninggalnya. Dia belum bertemu dengan medsos, HP belum tahu dia, internet belum tahu. Dia tahu TV. TV itu dajjal kata dia. Apa maksudnya Syekh? Kalau kamu lalai kepada Allah, masuk waktu salat masih nonton TV, TV itu dajjal kata dia. Saya bayangkan bagaimana kalau dia hidup sekarang. Dia lihat HP itu, bagaimana lagi maksiat HP itu. Maka beruntunglah HP di tangan orang yang beriman. Celakalah HP di tangan orang-orang yang lemah imannya, yang bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ini langkah pertama Bapak Ibu. Mohon maaf, tidak lagi dosa besar, dosa kecil pun kalau dapat kita hindari, dan banyak-banyak istighfar. Berapa istighfar? Bapak Ibu berapa kali istighfar satu hari? Kalau kita istighfar setelah salat 3 kali 5 waktu, baru 15. Pantaskah kita beristighfar 15 kali? Sedangkan Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim, apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah kata Nabi, inni astaghfirullah wa atubu ilaih, aku minta ampun kepada Allah dan tobat kepada Allah kulla yaumin mi'atan marah, satu hari 100 kali. Nabi ada dosa Bapak Ibu? Tidak. Belajarlah tauhid, dia sifatnya ismah, terjaga dari hal yang haram bahkan yang makruh. Dirinya disebut maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tak pernah buat maksiat. Tapi istighfar 100 kali. Kita tak dijamin kita bisa buat salah. Masa istighfar 15? Seharusnya Pak, kalau Nabi 100 kita 200 sudah Pak. Nah, saya diguyun dengan guru saya Ustaz Abdurrahman dahulu. Dia bilang, antum istighfar berapa kali? 15 kali Syekh. Saya jujur aja, waktu itu. Kapan tuh? Setelah salat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. 3, 15. Nabi berapa? Saya bilang saya tak tahu. Disampaikannya hadis tadi itu, Nabi 100 kali. Rasulullah tak pernah buat dosa istighfar 100. Antum banyak salah cuma 15. Berarti sebenarnya lebih bersih antum dari Nabi katanya. Masya Allah. Itu jadi istighfar ni tahap awal. Siapa yang mau hijrah, tobat itu tahap awal. Pindahlah dari negeri maksiat menuju kepada negeri ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momentum hijrah kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri dengan memperbanyak istighfar, insyaallah. Amin. Kalau ini sudah sukses, masuk tahap yang kedua. Tahap yang kedua, al-intiqalu min watanil ghaflah ila watanil yaqzah. Seorang ya, al-intiqalu min watanil ghaflah ila watanil yaqzah, berpindah dari negeri yang lalai, banyak lupa kepada Allah, pindah ke negeri yang sadar, ingat kepada Allah. Bapak Ibu, ingat tu bahasa Arab apa? Ingat.
Berarti zikrullah. Kalau ingin sadar ada Allah bersama kita, banyak-banyak zikir. Murah meriah. Kalau haji umrah mahal. Haji 34. Kemarin naik 39. Umrah sekitar 26 sampai 30 juta. Tapi zikir murah meriah dan bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersama jamaah yang datang termasuk pengamal zikir. Ini luar biasa, Pak. Tokoh besarnya orang Sambas. Tokoh besarnya orang Sambas. Sering kemarin sini ada haulnya kan? Yaitu Ahmad Khatib Sambas. Di tempat kami di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, oh, ini ulama karismatik, sangat dikenal. Dan guru kami Kyai Haji Ahmad Syekh Wafat Tajul Arifin, atau dikenal dengan Abah Hanum. Waktu itu beliau masih hidup. Saya berangkat ke Suryalaya, Tasikmalaya, bertepatan dengan kerusuhan orang Sambas dengan orang Madura. Tahun berapa itu, Pak? 97 kalau tidak salah. Tupas bertepatan kerusuhan. Saya berangkat waktu itu, kerusuhan Sambas dengan Madura itu. Apalagi yang di Pemangkat tuh ya. Saya berangkat ke sana, ya. Saya bertemu dengan beliau, dengan mursyid. Itu mursyid namanya pembimbing rohani. Dia seorang wali Allah. Sebagaimana Ahmad Khatib Sambas, dia sebagai wali Allah, turun temurun ilmunya sampailah kepada Abah Hanum. Dia tanya saya, anak dari mana? Saya bilang saya dari Pontianak. Apa dia bilang? Oh, dekat Sambas, kata dia. Langsung ingat Sambas. Saya bilang, kenapa Abah ingat Ahmad Khatib Sambas? Sampai ke Malaysia, Singapura, kenal dengan Ahmad Khatib Sambas. Mudah-mudahan orang Sambas pun kenal juga, Pak ya. Mudah-mudahan kenal juga. Jadi kita kenal Ahmad Khatib Sambas itu, kenapa dia terkenal betul? Apa sebab sampai karismatik seperti itu? Dia punya amalan, zikir. Dia menggabungkan dua tariqah, Qadiriyah dengan Naqsyabandiyah. Dan orangnya tawadu, tidak mau pakai nama dia. Tawadu, Pak. Kalau tarekat Samaniyah, penggabungan 4 tarekat, dan mengambil nama Syekh Saman, nama tarekatnya Samaniyah. Ahmad Khatib Sambas bisa juga Qadiriyah Naqsyabandiyah digabung pakai nama dia, tarekat Sambasiyah atau Khatibiyah boleh, tapi beliau tak mau. Maka jangan dirubah, Pak. Tetap TKN. Jangan dirubah Sambasiyah, jangan dirubah dengan Khatibiyah. Kita kualat dengan Ahmad Khatib Sambas tu. Karena Ahmad Khatib Sambas itu tawadu, dia tidak mau pakai nama dia. Dia pakai nama pendahulunya, Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Pakai nama pendahulu beliau. Jadi yang buat beliau itu karismatik, amalan TKN itu, Pak. Kenapa? Itu amalan zikir tadi bisa hijrah, Pak, sampai kepada negeri yang tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir itu menenangkan hati kalau tepat sasarannya, kalau ada guru rohaninya, benar cara menggunakannya, pakai kalimat yang ampuh, kalimat induk daripada zikir la ilaha illallah. Ini kok dipukul, Pak, terus ulang-ulang, hati akan luluh, penyakit akan keluar. Orang tak faham kenapa dikeraskan. Allah tulik kan? Dah. Allah tak tulik. Yang tulik kita ini, Pak, hati kita ini. Maka dikeraskan, dipukul. Apa kata Allah? Ini ulama tasawuf mengambil ayat. Faqasad qulubuhum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw ashadda qaswah. Itu kata Allah. Setelah itu hati mereka mengeras, bahkan lebih keras daripada batu. Kalau batu keras ada manfaatnya, Bang. Ya kan? Bisa buat barau, bisa buat jalan, bisa buat irigasi kalau batu keras. Tapi kalau hati keras, dimanapun kita berada, tidak akan pernah akrab sama umat Islam, tidak akan pernah mesra dengan umat Nabi Muhammad SAW. Karena hati berpenyakit.
itulah yang dipukul. La ilaha illallah. Pukul hati ini bang, keras hati ini. Kalau dia sudah mengakui adanya Allah, baru zikirnya pelan. Ini itibar sama baca Al-Quran. Yang bagus keras atau pelan baca Al-Quran? Jangan jawab Pak, saya jelaskan dulu kau jawab. Mana lebih afdal baca Al-Quran, keras atau pelan? Ini sudah terjadi di masa sahabat Nabi SAW. Yang bercerita Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Kata Ali bin Abi Talib, temanku, sahabatku 3 orang lain amalannya, yakni Abu Bakar membaca Al-Qurannya lirih pelan, cukup dia sendiri yang mendengar. Umar membaca Al-Quran lantang, suaranya orang lain pun mendengar. Satu lagi Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir memenggal-menggal ayat. Contohnya apa? Surah Al-Baqarah 5 ayat sampai Muflihun, Ayatul Kursi, penutup Al-Baqarah, penutup surah Al-Hasyr, penutup surah Al-Kahfi, diambil potongan-potongan ayat. 3 sahabat yang berbeda ini, kata Ali bin Abi Thalib, kami laporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, biar kita paham. Lalu keduanya, ketiganya bertemu dengan Nabi. Nabi tanya, "Ya Abu Bakar, kenapa kau baca Al-Quran lirih pelan? Hanya dirimu sendiri yang mendengar." Apa kata Abu Bakar? Pelan pun didengar oleh Allah. Betul tak Pak? Betul? Betul. Bagus jawaban Abu Bakar tu. Pelan pun didengar oleh Allah, maka dia pelan. Nabi berpindah kepada Umar. Umar, kenapa kau jaharkan? Kenapa kau keraskan baca Al-Quran sehingga orang lain pun mendengar? Aku keraskan bacaanku ya Rasulullah. Yang pertama, menghilangkan rasa ngantuk. Jadi ngantuk hilang Pak kalau dikeraskan. Sama zikir keras-keras juga hilang ngantuk. Yang kedua, aku mengusir syaitan. Jadi siapa yang bacaannya bersuara, syaitan lari. Berarti kalau zikir bersuara, sama juga syaitan lari. Jadi siapa yang lagi zikir lari, tak usahlah begitu. Iya dah. Nah, kita berbaik sangka saja. Mungkin dia keluar ada urusan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang keluar ada urusan. Nah, jadi azan juga begitu kata Nabi. Tatkala azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa kata Nabi? Syaitan lari terbirit-birit sambil buang angin. Jadi syaitan buang angin juga dari hadis Nabi SAW. Jadi suara dikeraskan, dilantangkan, manfaatnya besar. Hilang rasa ngantuk, syaitan lari. Abu Bakar, Abu Bakar hatinya sudah hidup bersama Allah, tak perlu lagi dikeraskan suaranya. Nah, berarti zikir, baca Al-Quran, kalau hati lagi galau, masih ada penyakit, urusan dunia masih banyak masuk, keluarkan suara, insya Allah sangat membantu. Tapi kalau hati sudah hidup, jangan dikeraskan, cukup sirkan. Kita sendiri yang mendengar pun merasa nikmat bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita melihat orang berzikirnya pelan, berarti dia seperti Abu Bakar. Mudah-mudahan. Kalau zikirnya keras, berarti seperti Umar. Jadi kesimpulannya, kalau hati galau, dunia banyak masuk, keluarkan suara. Kalau hati sudah hidup, dunia tak masuk di hati, hanya ada Allah, pelankan suara. Jadi kalau saya melihat orang yang zikirnya pelan, mudah-mudahan hatimu seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan, insyaallah. Ya, kita berbaik sangka saja. Ini Pak resep yang disampaikan Ahmad Khatib Sambas. Beliaulah termasuk orang yang berhasil, muridnya tersebar di Nusantara, tak terhingga banyaknya, khalifahnya begitu banyak. Saya kalau bulan Syawal, selesai Ramadan, selesai silaturahim, kami ziarah ke Selakau. Di sana ada murid beliau, Syekh Muhammad Sa'ad Al-Banjari. Orang Banjar tu Pak. Yang kedua di mana? Tebas, Nyembrang tu Pak. Takaran, Syekh Nuruddin. Ada yang mengatakan dia orang Filipin, ada yang mengatakan orang Sambas, wallahu alam.
Yang jelas itu khalifahnya, murid langsung Syekh Ahmad Khatib Sambas. Nah, cuman putus, silsilah ke bawah sudah tidak ada lagi. Nah, makanya kami mengambil silsilah yang masih nyambung ke Jawa Barat, Tasikmalaya, mengikuti Abah Hanum atau lebih kenal dengan Ahmad Syekh Wafa Tajul Arifin. Nah, alhamdulillah saya pun diberi mandat untuk memberikan ijazah bisa, insyaAllah. Ya, tergantung jamaah lah. Kalau ada yang mau, saya talqin dikit. Kalau tidak, tidak apa-apa, ilmu saja kita kaji subuh hari ini. Nah, insyaAllah subuh nanti kita salat berjamaah di sini. Kalau ada yang mau talqin, saya talqin. Ya, talqin ijazah zikir dari guru kami terus sampai kepada Ahmad Khatib Sambas. Saya mohon maaf nih Pak, tarekah ini agak unik. Di mana uniknya? Dia harus ada mursyid. Kalau zikir umum cari pahala dapat, zikir tarekah harus ada mursyid. Mursyid itu siapa? Orang yang sudah kenal kepada Allah, al-arif billah, waliullah, yang antara dia dengan Allah tidak ada antara lagi. Orang seperti inilah yang bisa membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati orang mengaku mursyid, periksa dulu sejauh mana kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mursyid itu Bapak Ibu, saya ini di Sambas, mursyid saya di Suruyalayang, di Jawa Barat, dia tahu saya lagi apa sekarang ini. Itu mursyid. Jadi hati-hati, dia sudah masuk alam malakut, sudah masuk alam jabarut. Dunia kecil bagi mereka. Itu namanya mursyid, bisa membimbing rohani kita ini. Tapi kalau belum masuk alam malakut, alam jabarut, hati-hati, bisa diganggu oleh syaitan. Wa iyadu billah. Tidak sedikit orang berzikir diganggu oleh syaitan. Tapi yang ada mursyid, yang benar-benar mursyid, insya-Allah kita akan terbimbing, dibawa ke jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk mursyid yang kamil mukammil, yang sangat sempurna, Syekh Ahmad Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar. Dia orang Sambas tapi menetap di Makkah, meninggal di sana, istrinya pun orang Makkah. Wallahu alam keturunannya masih ada atau tidak, saya belum tahu. Yang penting saya sudah ziarah ke makam beliau di Ma'lah, tak jauh dari kuburan Khadijah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berdekatan dengan Syekh Nawawi Banten, ulama Indonesia dari Banten. Jadi ulama kita Nusantara itu Masya Allah, di Makkah pun disegani orang. Bapak Ibu tahu Syekh Nawawi Banten itu murid Ahmad Khatib Sambas, kuburannya dekat Masjidil Haram. Begitu paham Arab Saudi, kerajaan sudah terbentuk, maka kuburan-kuburan yang berserakan di dekat Masjidil Haram dirapikan, dibongkar, dipindahkan di Ma'lah supaya tertib. Alhamdulillah, Syekh Nawawi Banten, murid Ahmad Khatib Sambas ini, begitu dibongkar kuburannya Bapak Ibu, Masya Allah, orang Arab saja takut. Apa sebab? Jangankan jasadnya, kain kafannya masih bagus. Sudah hampir 100 tahun di tanah. Padahal di Mekah itu saya mandang langsung, lubang sudah disiapkan. Saya tanya penjaga kubur, berapa lama masuk mayat baru? Kalau ada mayat masuk 2 tahun hancur, masuk mayat baru. 2 tahun hancur, masuk mayat baru. Ini hampir 100 tahun, kain kafannya masih utuh, apalagi jasadnya. Insyaallah. Jadi orang Arab takut, dia bilang apa? Ahlullah, ini ahlinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih ada orang-orang seperti ini insyaallah. Nah, termasuklah guru-guru kami, insyaallah beliau termasuk orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalkan zikir sampai kita banyak ingat daripada lalai. Kita masuk hijrah tahap yang kedua. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir pas waktu ini. Yang terakhir, al-intiqalu alamil asbah ila alamil arwah. Perpindahan dari alam tubuh ke alam roh. Tadi beribadah dari tubuh saja ibadah. Terakhir dia beribadah dengan roh. Siapa mereka ini? Mereka lah yang dipanggil Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Mohon maaf, ini bukan untuk ayat orang mati, bukan. Ini untuk orang hidup. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan. Irji'i ila rabbiki, udah kembali Pak. Sebelum meninggal hati sudah bersama Allah. Itulah finalnya zikir yang diajarkan oleh Ahmad Khatib Sambas. Radiyatan mardiyah, reda dan ridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kau sebagai hambaku, baru jadi hamba Allah. Sebelumnya belum.
Boleh kita menyandang Abdullah, hamba Allah. Kalau sudah masuk nafsul mutmainnah, ibadah sudah dengan roh, bukan lagi dengan jasad. Kalau begini Pak, tenang, kapan pun meninggal siap sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah negeri yang tenang, negeri yang dijanjikan ketenangan batin, kesehatan hati bersama Allah Subhanahu wa taala akan kita bawa waktu menghadap sakaratul maut. Begitu datang sakaratul maut, insyaallah siap. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, kata Nabi SAW. Siapa yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah kita bisa mengucapkan la ilaha illallah? Mungkin kalau dibiasakan. Ala bisa karena tak biasa susah kan? Umur saya 54 sekarang. Saya mentalkin orang mau meninggal udah banyak. Yang saya pandang langsung, saya dengar langsung, yang bisa mengucapkan la ilaha illallah cuma 2 orang. Yang lainnya diam 1000 bahasa. Haruskah kita berburuk sangka? Jangan. Saya bilang sama Allah, ya Allah, ini mayat tidak ada tanda-tanda mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan ya Allah hatinya ingat kepada Engkau. Itu saja harapan saya. Mudah-mudahan hatinya ingat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau memang lisannya mampu mengucapkan la ilaha illallah, itu berita gembira dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kita harapkan hijrah yang terakhir ini memang cukup berat, perbanyakkan ibadah dan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang banyak zikir, kata Nabi, insya-Allah hidupnya diberkahi, meninggal pun dalam keadaan berzikir. Ya, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ya, subuh nanti saya salat subuh di sini. Ya, kalau dia mau talqin saya talqin, kalau nak pun kita salat subuh berjamaah, kemudian kita pamitan. Nah, mudah-mudahan ada pertemuan lagi yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam kebaikan, dalam ibadah kepada Allah, dalam ilmu yang bermanfaat dengan berkah umul kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا كربا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضلا إلا هديته ولا عدوا إلا خذلته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ya Allah, bagimu pujian, senantiasa kami muji kepada Engkau ya Allah, kerana kebaikan-Mu senantiasa menyertai kami. Kau layak dipuji ya Allah. Kau menciptakan makhluk tanpa contoh, maka keadaan apapun Kau yang layak dipuji ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, kalau kami masih ada dosa di tempat ini ya Allah, hendaklah Kau ampunkan dosa kami, dosa besar kami, dosa kecil kami, dosa-dosa yang kami sengaja atau tidak kami sengaja, dosa-dosa yang hanya Kau tahu ya Allah ya Tuhan kami. Tidaklah kami berkumpul tempat ini ya Allah kalau hati kami sumpuk ya Allah. Lapangkan dada kami dengan banyak ingat kepadamu, berzikir kepadamu ya Arhamar Rahimin. Kalau kami banyak musuh ya Allah, lunakkan hati mereka kepada kami sehingga mereka senang kepada kami dan kami pun mencintai mereka ya Allah ya Tuhan kami. Kalau sedikit ilmu yang kami miliki, berilah ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Arhamar Rahimin, sehingga kami kenal ibadah, kenal dengan tauhid dan kenal kepadamu ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami hamba-hambamu yang saleh, jadikan hamba-hambamu yang senantiasa istiqamah beribadah, jadikan hamba-hambamu kami senantiasa ingat kepadamu, ingat dalam keadaan dunia ini ya Allah, ingat tatkala kami mati ya Allah, mati dalam keadaan ibadah, mati dalam keadaan berzikir, mati dalam mengucapkan la ilaha illallah ya Allah. Matikan kami husnul khatimah, matikan kami husnul khatimah, matikan kami husnul khatimah, matikan kami dalam ibadah ya Arhamar Rahimin
Ya Rab, telah berganti tahun ya Allah. Kami masuki tahun bulan Muharram ini ya Allah, tahun 1444 Hijriah ya Rab. Jadikan tahun ini tahun yang terbaik bagi kami ya Allah, tahun yang bermanfaat bagi kami, hikmah yang banyak bagi kami ya Allah, banyak ibadah kepada Engkau ya Allah, banyak berzikir kepadamu ya Rab. Tambahkan iman kami di tahun ini, tambahkan takwa kami di tahun ini ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, kami minta kepada Engkau apa yang diminta Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berlindung kepada Engkau ya Rab, apa yang dimohon perlindungan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah min hadza du'a wa alikal ijabah. Ya Allah, di doa kami Kau mengijabah doa-doa hamba-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Tuhan kami mengadu kepada Engkau ya Rab, kerana Kau Tuhan kami hamba-Mu. Lisan kami masih banyak bohong ya Allah, ampunkan lisan kami. Mata kami banyak khianat ya Allah, ampunkan mata kami. Penciuman kami, pendengaran kami, langkah kami, kemaluan kami, perut kami ya Allah mungkin banyak makan barang-barang yang haram ya Rab. Bimbinglah rohani kami, jasad kami, agar semua yang kami miliki semuanya taat kepada Engkau ya Rab. Senantiasa kembali kepadamu ya Allah. Giringlah kami daripada maksiat kepada ketaatan, giringlah kami dari lalai menjadi ingat kepadamu ya Rab. Jadikan kami beribadah tidak hanya dengan tubuh ya Allah, tapi kami beribadah dengan roh kami, jiwa kami tenangkan ya Allah tatkala kami kembali kepadamu. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mengadu kepada Engkau. Kau mengijabah doa Nabi Zakaria, Kau menerima tasbih Nabi Yunus bin Matta, maka dengarkan doa kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah kami rahmat dari sisimu, tuntunlah urusan kami kepada jalan yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Karim ya Sattar ya Halim ya Jabbar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik jemaah sekalian, itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf atas khilafan dan kekurangan, kesalahan dalam penyampaian. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi